Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin menyambung lah pernyataan dari Mas Huda bahwa ada 3 poin yang disampaikan tadi mengenai undecided voter, kemudian lokasi acara yang memang sebenarnya tidak pernah digunakan untuk olahraga, dan juga mengenai hasil survei ini di belakangnya ada siapa nih Pak? Ya soal yang pertama kan tadi kita nggak dijelaskan oleh Bang Saiful. Itu hadiahnya door prize-nya apa aja gitu. Kalau misalnya ada mobil, penting nggak, 3, penting banget. Kenapa sih? Ya karena realitanya masyarakat itu kan kalau mau datang ke acara pakai teori ada semua gitu jalan ya, sehat, iming-iming. biasanya itu kan hiburan ya, ada penyanyinya, penyanyinya siapa gitu. Kalau penyanyinya populer ya otomatis mendatangkan massa gitu. Nggak usah ada calon presiden pun orang akan datang. Kemudian pengalaman saya di berbagai daerah, ya nggak zaman pilpres, tapi kalau ada acara ulang tahun misalnya ada door prize, ya pasti rame gitu loh. Apalagi kalau umrohnya 10 biji gitu misalnya pasti rame gitu. Nah itu yang pertama. Tapi poin saya adalah kita memang jangan terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan besar karena itu sesungguhnya tidak menggambarkan situasi di lapangan. Ada efeknya itu sebetulnya. Kalau menurut saya kurang ya. Ini kan praktek-praktek zaman Orde Baru lah sebetulnya. Saya membayangkan gini, ada stigma di masyarakat tuh gini. Itu rame ya? Iya. Kita pilih. Tapi orang memilih bukan karena lihat itu rame nggak rame kan gitu. Sebetulnya. Orang tuh kalau pakai teori voting behavior, orang tuh memilih kenapa? Karena faktor kepribadian. Nggak. Artinya personalitas. Dalam survei itu misalnya, kenapa pilih Pak Prabowo tegas? Kenapa pilih Pak Jokowi merakyat? Misalnya ini cerita yang Pak Ganjar asik. Ya dan seterusnya gitu. Nggak ada karena saya ikut rapat akbar itu biasanya jarang gitu loh, dikit gitu. Nah termasuk juga soal survei misalnya ya. Survei ini karena yang tinggi ini makanya orang kesana. Nggak, sebetulnya kalau bicara mengenai pengaruh survei ada 3 teori yang bisa terjadi. Pertama itu bandwagon effect seperti yang ya diasumsikan selama ini orang akan ikut yang menang. Tapi sebetulnya bisa juga underdog effect gitu loh. Orang ikut yang kalah. Apalagi di Indonesia ini cerita yang sangat populer dan disenangi oleh masyarakat itu adalah bawang merah, bawang putih gitu loh. Oh kasihan dia teraniaya. Iya. Simpati. Gitu. Semua sinetron kan ceritanya kan bawang merah, bawang putih kan gitu. Disukai gitu. Tapi sebetulnya kalau saya menilainya itu no effect gitu ya. Jadi nggak ada orang memilih itu karena lihat hasil survei itu enggak gitu. Nah soal surveinya dari mana ya tanya dengan yang survei. Saya kan bukan survei saya kan cuma ngutip yang ada. Tetapi menurut saya nggak bisa dipukul rata seperti itu juga karena yang bayar ini kemudian hasil surveinya seperti itu. Nggak bisa. Survei itu adalah kegiatan ilmiah, metodologinya ada, ya hasilnya itu lepas dari siapa yang bayar gitu loh. Nah kalau dan Mas Huda tadi kan ngutip Kompas. Kan begitu. Sekarang di Kompas misalnya gini, Mas Anies nomor berapa? Setahu saya nomor 3 juga gitu. Tapi walaupun undecided voter besar. Nah soal undecided ini kalau saya lihat ya beda-beda antar lembaga. Tetapi kebanyakan setahu saya kalau udah bicara pertanyaan 3 nama, undecidednya itu nggak gede-gede amat juga. Mungkin 10-15% lah. Kemudian yang kedua, sejauh nggak ada peristiwa yang sangat besar, biasanya undecided ini dia akan terdistribusi secara proporsional kepada para calon. Yang besar, yang di atas dapat banyak, yang di bawah dapat dikit begitu. Sejauh tidak ada peristiwa besar ya. Tidak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu loh misalnya. Nggak ada misalnya kayak Ahok blunder 2017 di Pilkada Jakarta sehingga surveinya dari nomor 1 melorot nomor 2. Anies justru dan akhirnya kalah ya. Terus kemudian kalau DKI Jakarta seingat saya awalnya nomor 3 lalu ada debat kandidat. Di situ performance Anies lebih bagus daripada AHY. AHY mulai melorot tuh. Tetapi kunci kemenangan seorang Anies terhadap Ahok itu adalah satu ya peristiwa Kepulauan Seribu. Kemudian bergabungnya suara AHY kepada Anies. Jangan lupa putaran pertama DKI Jakarta, Ahok tetap nomor 1 loh. Kalau pemilihannya itu simple majority, Ahok masih terpilih loh. Tapi karena 2 putaran kayak Pilpres, maka kemudian Ahok kalah karena suara Anies bergabung dengan suara AHY. Gitu. Oke, Mas Huda, kalau pertanyaan masyarakat, saya mau tambahkan ya. Ini tips and tricks buat Mas Huda. Usul dan saran ya. Ketimbang peristiwa yang besar kayak begini gitu ya. Kalau saya percaya pengerahan massa, saya percaya kegiatan itu berpengaruh di masyarakat. Tetapi lebih baik kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil tapi banyak di banyak tempat gitu. Mas Huda silakan Mas Huda. Ya terima kasih Mas Kodari. Semua variabel menyangkut soal peristiwa Pilkada DKI, bukankah hampir 70% juga akan kita alami dalam Pilpres ini? Yang pertama,
kita pastikan pilpres 3 pasangan dan hampir pasti artinya akan ada 2 putaran. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat sudah tahu persis kok ada suasana psikologis bahwa siklus mandat masyarakat untuk memberikan kewenangan kepada rezim tertentu, evaluasinya 10 tahunan. Pasca itu rakyat pasti akan memilih sosok yang membawa angin pembaharuan, angin perbaikan dan seterusnya. Nah, psikologis ini secara sosiologis di masyarakat kita tentu juga nggak bisa begitu serta-merta dibaca oleh survei. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, Mas Kodari, menyangkut soal elektabilitas nama-nama tadi itu sebagian nama kan masih mimpi, Mas. Belum jadi cawapres. Dan sebagian yang lain juga belum tentu bisa diambil sebagai cawapres. Gitu. Nah, pada konteks itu menjadi penting menyangkut soal nama-nama yang tadi disebut oleh Mas Kodari, elektabilitas ini sekian. Pertanyaannya apakah mereka itu beliau itu akan menjadi cawapres atau tidak? Itu juga variabel lain yang saya kira nanti akan menjadi apa yang saya sebut sebagai momentum politik tersendiri. Nah, kira-kira begitu. Nah, yang keempat saya kira setiap kali dalam setiap pilpres selalu saja ada selisih yang cukup tinggi dari prediksi lembaga survei dengan peristiwa yang sesungguhnya. Nah, misalnya pada konteks pilpres gitu, pasangan Amin kami pastikan bisa masuk dalam putaran pertama, dan ketika pasangan Amin masuk pada putaran pertama dan akan bertanding dengan siapapun, misalnya apakah Pak Prabowo atau Mas Ganjar begitu, ya kami meyakini akan ada momentum politik di mana pasangan Amin ini, Mas Amin dan Gus Imin bisa memenangkan pilpres. Nah, prediksi dan logika semacam ini juga dimiliki oleh masyarakat di bawah. Termasuk hari ini saya kira banyak publik juga yang menahan untuk tidak memberikan vote pilihan terhadap tiga calon yang ada ini gitu. Karena saking seringnya survei, Mas Arief, Mbak Ratna. Jadi publik bahkan bisa dalam seminggu itu bisa ditanya satu individu, ditanya oleh 2-3 lembaga survei. Dalam suasana yang semacam itu, psikologis publik yang kebetulan kena sampel survei, bisa saja dia bersikap tidak jujur gitu, dan itu sangat mungkin. Karena surveyor yang dipakai oleh semua lembaga survei rata-rata sama. Nah, pada konteks verifikasi ini yang saya kira kita perlu dan publik selalu bisa bertanya menyangkut soal ini. Baik Mas, sudah beberapa poin yang sudah kita tangkap akan ditanggapi Bang Kodari terkait hal ini. Pertama, soal Caimin yang sudah dipasangkan oleh Anies, itu berpengaruh nggak sih menurut Anda? Sebagaimana tadi Mas sudah sampaikan begitu. Sementara ini sih kelihatannya belum terlalu berpengaruh ya, karena menurut saya variabel yang paling menentukan dukungan kepada capres itu adalah pada hari ini masih faktor kepuasan kepada Pak Jokowi gitu. Nah, di Jawa Timur ini kepuasan pada Pak Jokowi itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Kalau pakai surveinya indikator lagi ya, kalau misalnya Mas Huda atau siapa pakai indikator yang lain atau data sumber lain silakan gitu ya. Saya pakai indikator. Kepuasannya kan 86%. Berarti yang mau perubahan karena tidak puas itu memang ruangnya cuma sekitar 14% saja. Nah, kebetulan surveinya Mas Anies di Jawa Timur itu kan sekitar 14%. Jadi memang paralel tuh antara tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi ada dengan korelasinya antara tingkat kepuasan Jokowi sama. Iya, jadi menurut saya tetap variabel terbesar itu pada hari ini yang menentukan dukungan kepada pemilih itu adalah kepuasan kepada Pak Jokowi. Yang kedua, kalau bicara nasional, ini kita nggak bicara Jawa Timur lagi ya. Sebetulnya kalau bicara nasional memang perubahan itu lebih sulit terjadi. Kalau saya perubahan itu bisa terjadi itu kalau skalanya provinsi. Misalnya kayak Jawa Barat ya terakhir itu
Ridwan Kamil itu nggak berubah dari nomor 1. Kemudian TB Hasanuddin itu dari bawah, nggak berubah dari bawah. Tapi wakil dari Gerindra dan PKS, siapa namanya? Saya lupa ya kandidatnya waktu itu dari bawah kemudian akhirnya finish nomor 2. Itu bisa terjadi. Tetapi kalau kita bicara sejarah Pilpres itu relatif nggak berubah banyak. Misalnya 2004 urutannya SBY, Megawati, Wiranto, Amin Rais, kemudian Hamzah Has, nggak berubah. Kemudian 2009 SBY, Megawati, Yusuf Kala, nggak berubah. 2014 Jokowi, Prabowo nggak berubah, sempat didekatin tapi nggak berubah. 2019 Jokowi, Prabowo nggak berubah, malah lebih lebar. Karena wilayahnya lebih luas, penduduknya lebih banyak, pemilihnya lebih banyak, tentu perubahan itu lebih sulit terjadi. Baik, terima kasih Bang Kodari, juga terima kasih Mas Saiful Huda atas waktunya bersama kami pagi ini. Terima kasih banyak, sehat selalu abang-abang. Kita tunggu mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Kan masih ada waktu lagi Pi ya untuk mencermati perkembangan politik kita tunggu jalan pagi berikutnya aja. Jalan sehat. Tadi masukan dari Bang Kodari jangan yang besar gitu ya. Iya, lebih baik yang kecil ya. Baik, kami kembali saat lagi masih di Apa Kabar Indonesia Pagi.